Jadi Allah itu langsung memaafkan Rasul tanpa atau sebelum berbuat dosa. Itu maksud khoto, itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada Rasul sebelum Rasul berbuat dosa, dan emang Rasul dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Itu Rasul. Tetapi walaupun demikian Rasul itu kalau sholat malam sampai bengkak itu ya kakinya, karena apa? Iya lama berdiri gitunya, Masya Allah lama berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram saya hormati Fadhi KM serta jajarannya para satidah, para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Sekarang menginjak kepada maqalah yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminatu. Dan maqalah yang ke-8 ini akan menceritakan tentang kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An jumhuril ulama, ini dari jumhur ulama, ay aksar, dari kebanyakan para ulama, rahmatullah alaihim ajmain, semoga rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selalu terlimpah kepada para alimil ulama semuanya.
Para jumhur ulama mengatakan annallaha ta'ala akrama nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karamatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karamatin, dengan 5 kemuliaan. Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan baginda Nabi itu dengan 5 macam kemuliaan. Apa saja kemuliaannya? Yang pertama, akramahu bil ismi wal jismi wal ata'i wal khata'i war ridha. Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan baginda Nabi itu satu bil ismi, dengan nama, wal jismi kedua dengan jisimnya, wal ata'i ketiga dengan pemberian, wal khata'i ketiga dengan kesalahan, waridho dengan keridoan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan ini. Yang pertama dengan nama, kedua dengan jisimnya, ketiga dengan pemberian, keempat dengan kesalahannya, kelima dengan ridho. Nah, apa penjelasan satu-satunya? Amal ismu fanadahu birrisalah walam yunadihi bil ismi kama yunadi jami'il anbiya. Masya Allah. Adapun kemuliaan dengan nama itu fanadahu birrisalah, jadi baginda Nabi itu disebut atau menyebutnya dengan sebutan Rasul, ya, dengan sebutan Rasul. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Jadi kalau manggil baginda Nabi itu dengan sebutan Rasul, ya Rasulullah. Itu jadi enggak panggil nama, itu ya, enggak panggil nama. Kalau kita lihat di Quran juga, kalau panggil rasul-rasul yang lain, ya Ibrahim, ya Musa, itu pakai nama. Tetapi kalau baginda Rasul, ya Rasul, ya Allah, ya Nabi, atau ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Jadi itu kan pakai ya ayyuhan nabi. Jadi panggilannya dengan panggilan Rasul atau Nabi. Masya Allah, itu panggilan mulia. Itu bukan dengan nama kita saja nih. Kalau manggil ke orang tua kita, itu berani gak panggil nama? Gak berani gitu. Itu bentuk kemuliaan, memuliakan orang tua kita. Kita gak pernah panggil nama, itu ya. Masya Allah. Makanya kalau pakai kita langsung pakai namanya, itu kurang tadim dan kurang sopan. Allah saja manggilnya ya Rasulullah, masuk kita gitu. Umatnya manggilnya langsung nama, nggak sopan banget gitu ya. Manusia saja itu nggak sopan kalau langsung panggil nama seperti itu. Jadi gelarnya, risalahnya yaitu ya Rasulullah. Walam yunadihi bil ismi, itu jadi tidak pernah dipanggil dengan nama. Kama nadahu jami'al anbiya, sebagaimana Allah menyebut
semua para nabi beda gitu. Ya Ibrahim, ya Adam, itu jadi pakai nama itu mah langsung. Tapi baginda Rasul itu dengan panggilan Rasul. Masya Allah, itulah kemuliaan dari segi nama saja mulia. Makanya bagusnya itu nama itu pakai depannya itu pakai siapa? Nama baginda Nabi itu, dia depannya. Kenapa? Karena nama kita nanti akan berlaku sampai akhirat itu. Kalau enggak nama Muhammad, Ahmad atau Mahmud itu ya, itu bagus tuh jenengan. Kama mislu Adam, seperti nama Nabi Adam, wa Nuh, Nabi Nuh, wa Ibrahim, dan juga Nabi Ibrahim, wa ghairihim, dan selainnya. Qala ta'ala fi kitabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Ya ayyuhar rasul, wahai Rasul gitu ya. Jadi panggilannya balik, sampaikanlah oleh ma unzila ilaika, segala sesuatu yang diturunkan kepadamu. Masya Allah, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasul untuk menyampaikan risalah. Makanya bahasanya Rasul beda dengan Nabi itu ya. Kalau Nabi untuk dirinya sendiri, tapi kalau Rasul untuk disampaikan. Itu bedanya Nabi dan Rasul. Masya Allah. Jadi Rasul itu lebih umum daripada Nabi. Wa hadza fi waqti inzalil wahyi, dan ini pada waktu diturunkannya wahyu. Amma waktul mukafahati faqala ta'ala li nabiyina lailatul mi'raj. Adapun waktu perjuangan atau perlawanan, faqala ta'ala li nabiyina lailatul mi'raj, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya lailatul mi'raj, pada malam al-mi'raj, naiknya baginda Nabi ke langit. Ya Muhammad sal tu'tihi, ya Muhammad sal, mintalah, tu'tihi, maka aku akan memberikannya. Masya Allah, itu juga pada waktu mukafah ya, waktu baginda Rasul naik ke langit, mi'raj itu ya, pada waktu mi'raj. Wa amal jismu, dan adapun kemuliaan dengan jisim dari segi jisimnya, jasmaninya. Fa idza da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an fa ajaba huwa bi nafsihi anhu wa lam yaf'al dzalika li sairil anbiya. Fa idza da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an, di mana-mana baginda Nabi memohon syai'an, sesuatu, fa'ajaba, maka Allah akan mengabulkannya. Huwa bi nafsihi, itu secara langsung, itu ya, secara langsung. Walam yaf'al dalika, dan Allah tidak pernah berbuat yang demikian lisairil anbiya, kepada nabi-nabi yang lain. Masya Allah, itulah mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari apa? Jisimnya. Wa dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam rada ain qatada ba'da an saqat ila khaddihi wa nahwi dzalik. Masya Allah. Jadi banyak sekali ya kemuliaan-kemuliaan, diantaranya jisimnya. Masya Allah, sampai lalat. Lam yatalim qatata, itu hamud lakon abada. Itu syairan itu memuliakan baginda Nabi dari segi jisimnya. Jadi lalat saja tidak mau nempel gitunya. Masya Allah. Itu ke jisim baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Kalau kita dikerubungin lalat kita mah, padahal mah udah mandi udah apa tetap bau kita mah. Masya Allah. Tapi jisim Nabi wanginya, Masya Allah, wanginya gitu. Itulah perbedaan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi gak perlu pakai minyak wangi, kalau kita harus pakai minyak wangi itu karena aslinya kita mah bau gitu. Betul ya. Apalagi minyak wangi yang murah gitu. Sebotol saja gitu kita balur ke tubuh kita tetap aja gitu. Gak ada ininya, efeknya. Masya Allah, makanya agak mahalan kalau beli minyak wanginya biar agak lama ketiup angin hilang gitu. Masya Allah, gitu ya Bu ya, ya ibu-ibu ya Allah. Itu suka dikasih minyak wangi sama bapaknya apa enggak Bu? Enggak. Masya Allah. Cuma kalau mau beli minyak wangi nanya dulu suami ibu gitu, yang senangnya minyak apa gitu. Gitu ya. Coba apa ini senang yang bagus gak ini gitu, nanya gitu. Ini mah beli minyak wangi suaminya kagak seneng gitu. Gitu. Ya Allah, baunya menyengat gitu. Pas masuk rumah, ini bau apaan nih? Ya Allah. Langsung baca ayat kursi gitu. Allahu la ilaha illallah. Ya Allah, pas muncul gitu ya. Jadi nanya dulu gitunya, papa senangnya minyak apa gitu. Boro-boro Ustaz jarang gitu. Seperti itu. Ajak sekali-kali gitunya ke tempat minyak wangi biar istri kita wangi gitu. Ya Allah, gitu ya, jadi wangi karena sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya wa amal ata'u fa'atahu bila su'alin. Adapun kemuliaannya dengan memberi, ini pemberian ini. Fa'atahu bila su'alin, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada baginda Nabi bila su'alin, tanpa ditanya terlebih dahulu. Masya Allah. Seperti dalam surat Al-Kautsar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar gitu. Inna, sesungguhnya kami yang agung, ini kata Allah. Ini ma'udam nafsu. A'tainaka, memberikan kepadamu al-kautsar, ay nikmatun katsirah, nikmat yang banyak. Artinya kautsar itu nikmat yang banyak. Jadi langsung Allah itu enggak usah diminta terlebih dahulu, langsung Allah beri tanpa diminta. Masya Allah. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang Allah itu tahu apa yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Allah maha tahu. Kadang kita meminta sesuatu padahal sesuatu itu tidak cocok buat kita. Betul gitu ya. Kita sering minta, ya Allah kasih kekayaan, ya Allah jadikan kami orang-orang kaya, ya Allah. Tapi Allah sebenarnya maha tahu kalau kita kaya kita nanti sombong gitu. Itu nggak cocok. Betul gak? Makanya peras keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nggak mungkin jadi kaya kan gitu. Gitu. Gitu betul ya. Kaya sebentar berangkut lagi gitu. Kenapa? Emang tidak cocok. Tapi kalau orang yang cocok jadi kaya, gak usah peras keringat juga, senyum saja jadi kaya gitu. Betul gak? Itu ya Allah. Senyum di depan televisi kan gitunya. Pulangnya ya dikasih uang gitu. Kalau udah apa? Udah Allah tetapkan jadi kaya, pasti
kaya gitu. Kalau tidak ya tidak, seperti itu. Allahu Akbar. Itulah nasib kita, kan gitu bahasanya. Allahu Akbar ya. Tapi kalau orang-orang itu kok kayaknya minta ampun, ya Allah, itulah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menentukan seseorang yang pas untuk diri kita. Karena ada contohnya, siapa? Sa'labah. Itu ya, tahu Sa'labah kan? Tahu ya, kenal Sa'labah? Enggak kenal Ustaz, tahu saja gitu. Itu ya dari riwayat-riwayat para sahabat itu ya, dalam hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'labah itu orang yang miskin belangsak gitu. Itu ya dikatakan punya sarung cuma satunya. Tetapi dia itu di mana ada Rasul pasti di sana ada Sa'labah. Jadi setiap sholat itu Sa'labah itu selalu ada. Itu sholat berjamaah tidak pernah absen gitu. Pasti hadir terus itu. Cuma ada satu keanehan gitu. Kalau sudah assalamualaikum itu langsung pulang. Allahumma lantas jalan dia. Wah, ternyata ini kalau ada jamaah yang seperti itu berarti masih ada keturunan Sa'labah. Gitu. Jadi kalau udah assalamualaikum baru aja assalamualaikum langsung pulang, kabur langsung gitu. Nah, pada satu waktu Rasul itu penasaran gitu, apa ini Sa'labah itu kenapa? Itu sebenarnya Rasul tahu gitu, cuma konteksnya begitulah. Ke Rasul ditanya gitu, pas itu ditahan, Sa'labah mau kemana? Gitu, pulang katanya. Masya Allah, ta'al ke sini. Ditanya sama Rasul, kenapa? Kalau setiap selesai sholat kamu itu nggak pernah wirid dulu gitu? Iya, nggak pernah wirid dulu, langsung pulang. Kata Sa'labah, apa? Ya Rasul, maaf ya Rasul, bukan saya tidak mau, pengen wirid sampai habis, sampai doa gitu ya. Tetapi di rumah kasihan istri saya gitu, karena saya punya sarung cuma satunya. Ngeri amat ya. Ada yang belangsak seperti itu, Pak. Di Gramapuri ada nggak kira-kira gitu? Itu ya Allah, sarung cuma satu-satunya. Coba bayangin, itu pangkat belangsak apaan itu? Belangsak itu. Allahu Akbar. Itu jadi gantian. Itu ya, Masya Allah. Kalau Sa'labah sholat berarti sampingnya dipakai Sa'labah. Itu istrinya di rumah, Masya Allah. Itu jadinya cepat pulang. Itu. Nah, setelah itu kemudian Sa'labah, ya Rasul sekalian, karena mumpung ditanya kayak gitu kan. Biasanya kita seperti itu kan ya. Kalau ditanya Ustaz sekalian aja mau nanya kan gitu bahasanya. Ada yang model gitu? Iya, kalau mau nanya ke Ustaz itu ditanya dulu Ustaz kan gitu. Jadi tanya Ustaz, ya Ustaz, maaf sekalian mau tanya. Waduh, itu ada model-model Sa'labah itu. Itu ya. mumpung ditanya, betul Bu? Ya. Bertanya Sa'labah itu minta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan jadi orang kaya. Tapi Rasul tolak gitu. Gitu ya, Rasul tolak. Jangan Sa'labah, udah begini aja gitu. Udah sampai 3 kali memaksa terus. Gitu ya, sampai tiga kali maksa terus. Udah kata Rasul, kalau kamu kekeh gitunya, kekeh petekeh cek bahasa Inggris mah gitu. Kekeh pengen kaya itu, Rasul mengangkat tangannya. Kalau langsung Rasul tangannya ngangkat, ya Allah, mustajab doanya, diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul kasih domba gitu ya, domba yang lagi bunting, dah urus ini gitu. Ya Allah, nah dari sanalah Allah kasih dia jadi kaya karena doanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau nggak ada doa Rasul nggak mungkin, ya. Kalau nggak ada doa Rasul nggak mungkin. Emang seperti itu. Itu buat iktibar, contoh buat kita. Setelah itu dia urus domba dengan baik gitu, karena domba pemberian Rasul kan gitu ya. Kalau dikasih orang-orang mulia kan gitu biasanya jadi jimat gitu. Biasanya seperti itu. Wah,
disimpan segala macam. Nah itu diurus dari 2, dari 3, 4 terus nambah. Yang asalnya setiap waktu hadir sholat salabah itu ya, mulailah datangnya setelah Rasul takbiratul baru datang nongol gitu. Setelah itu, setelah 1 rakaat baru ada terus sampai setelah selesai baru datang. Nah setelah semakin banyak dombanya, iya tidak nongol lagi ke masjid. Itu gambaran buat kita, Bu, ya. Ya Allah, kaya tetapi tidak berkah, tetapi musibah. Ya Allah. Kenapa? Emang Allah Maha tahu. Allah tahu kadar kita. Kalau kita dibikin kaya, kita akan sombong, lupa segalanya. Kan gitu model kita, betul gak? Ya Allah, waktu belangsak mengopi bareng seteng-setengan ya, rokok ya biasa kita mah modal korekten kan bahkan korek orang lain dibawa gitu. Ada yang suka gitu ya, ya Allah korek kemana ya Allah. Jadi minta rokok sama korek-koreknya. Allah kan gitu. Tetapi ketika Allah bikin dia kaya, dia lupa gitu. Ketemu di jalan juga ya Allah, boro-boro buka kaca dilungsung baik gitu. Bahkan sepeda motor temannya itu kesenggol gitu. Ya Allah, saking sombongnya. Ya Allah, dulu mah gitu rajin ke masjid dan sebagainya. Setelah kaya malah jauh gitu. Ada yang seperti itu. Akhirnya yang dapat uang kaget, saking kagetnya mati gitu, ada ya? Ya Allah, gitu boro-boro kan lihat uang puluhan juta gitu ya, 1 juta 2 juta kan jarang. Setelah dapat uang yang puluhan juta langsung terkesima kaget, innalillahi langsung gitu. Uang kaget langsung kaget gitu, mati. Ya Allah. Kenapa? Karena Allah Maha tahu kadar kita gitu. Masya Allah. Maka untunglah orang-orang kaya yang dermawan, yang masih mau ibadah. Biasanya seperti itu, susah kalau kayak gitu. Ya Allah, kalau kita nemuin terus kan gitu, ya Allah, sangkanya Ustadz pengen minta kan gitunya. Itu biasanya kalau kita ngomong-ngomong sedekah, nah Ustadz nih itu jadi fitnah. Jadi kalau kita ngomong-ngomong sedekah nih di masjid ya, nah Ustadz nih, nah kan gitu biasanya suka jadi fitnah gitu. Seperti itu, Masya Allah. Itu ya. Jadi kalau Rasul mah minta dikasih tanpa meminta. Masya Allah. Wa qala, dan juga dikatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarullah. Masya Allah gitu ya. Dan sungguh Tuhanmu kelak, ya saufa itu ya, kelak pakai lam pakai saufa lagi itu, kelak pasti akan memberikan karunia-Nya gitu kepadamu. Fatardo, kemudian engkau menjadi ridho itu ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Masya Allah. Itulah Allah itu maha tahu itu. Cuma kan gitu, gak usah minta-minta, katanya Allah juga nanti akan ngasih. Tapi kan prosedurnya bukan seperti itu. Jadi tetap ada doa dulu. Allah mau lihat dulu kesungguhan kita bener apa enggak maunya, kan gitu bahasanya. Ini mengedu antara gitu ya bahasanya gitu. Sombong gitu bahasanya. Auzubillah subhanahu banyakin minta. Beda dengan manusia. Kan kalau manusia pangkat kita diminta 1 ya kita ngasih 2 kali. Kalau udah 3 kali kesananya, ya Allah bosan kita ngasih juga gitu. Masya Allah. Seperti itu. Tapi kalau Allah semakin dipinta semakin senang Allah begitu. Beda dengan kita makhluknya. Masya Allah. Seperti itu. Wa amal khata', adapun kemuliaan dengan kesalahan ini,
Fadhikrul afwa qabla dzanbihi. Dia telah jadi Allah itu langsung memaafkan Rasul tanpa atau sebelum berbuat dosa. Itu maksud khoto, itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada Rasul sebelum Rasul berbuat dosa, dan emang Rasul dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Itu Rasul. Tetapi walaupun demikian Rasul itu kalau sholat malam sampai bengkak itu ya kakinya, karena apa? Iya, lama berdiri gitunya, Masya Allah, lama berdiri. Kita juga ada sih yang bengkak-bengkak gitu kakinya gitu, tapi itu masa murad, itu penyakit teman gitunya. Gitu. Bengkak. Rasul itu gitu saking apanya ya, ibadahnya, Masya Allah, itu pangkat Rasul, itu yang dimaksum daripada perbuatan-perbuatan dosa. Yang kita yang setiap hari bikin dosa, bangun malam males, ya Allah, udah untung gitu ya bisa bangun subuh, betul, walaupun pas adzan. Gitu kan, ya betul ya. Maka untungnya kalau orang yang punya rumah dekat masjid, untung gitu ya Allah. Jadi kebangunkan gitu sama adzan, ya Allah. Apalagi adzan subuh mah harus yang keras gitu ya, gak usah yang enak-enak gitu ya. Itu ada dulu dulu gitu. Jadi tukang adzan subuh itu apa, bekas preman ya. Namanya bekas preman itu yang teriak-teriak di pasar gitu ya. Itu Allahu Akbar, wah langsung bangun semua itu. Gitu. Jadi kalau adzan itu subuh mah, kalau adzan yang enak udah, ini adzan siapa enak banget ya, tidur lagi. Gitu. Allahu Akbar gitu ya. Nah itu kita pasti bangun gitu. Alhamdulillah, ini bangun pas adzan. Makanya biasanya standarnya itu adzan biasanya. Makanya tunggu dulu kalau subuh itu, tunggu kan ke air itu 5 menit, betul. Ya Allah, jalannya 5 menit 10 menit, betul. Apalagi yang agak jauhan, wah kasihan banget. Itu tunggu dulu itu ya. Makanya bagusnya ya baca-baca apa dulu, wirid aurat dulu dipakai gitu ya. Insyaallah seperti itu kita intidaru sholat, menunggu saudara-saudara kita gitu. Pengennya cepet-cepet Ustaz, langsung aja adzan 2 menit langsung komat. Kasihan yang mau berjamaah karena kita tahu standarnya adzan biasa. Insya Allah kalau jamaah atau enggak gitu, sebelum adzan sudah ada di masjid, alhamdulillah. Gitu ya Bu ya. Oh, apalagi ibu-ibu, ibu-ibu mah jam 3 udah bangun gitu ya. Yang bangun mah yang enggak gitu. Gitu ada. Gitu ya, ibu-ibu bangunin suaminya apa suami yang bangun ibu-ibu? Gitu. Harus nih. Atau sekali-kali nih malam Jumat setiap malam Jumat Sayyidul Ayyam, bagusnya atau sholat malam berjamaah bareng gitu ya. Itu bagusnya bangunin. Siapa aja dulu yang bangun gitunya. Kalau suaminya bangunin, tapi dengan cara yang baik, yang santun, main tendang baik gitu. Tendang. Kalau bahasa itu gitu. Kan kata Rasul katanya dicipratin, kalau nggak cipratin langsung dibanjur. Ya, enggak juga gitu maksudnya. Gitu. Cipratin pakai air gitu. Itu ya yang bebek kan gitunya, bangun ya Allah gitu. Ya Allah. Itu, tapi ada ustadz gitu bangun anaknya pakai adzan, Pak. Allahu Akbar. Ya Allah. Untung masih pakai adzan. Kalau pakai sholat banguninnya itu gak bangun udah langsung disolatin gitu ya. Sholli ala hadal mayit itu arba takbirati gitu. Ya gak bangun itu ya kayak mayit itu Bu ya.
Karena kita mau pengen bangun malam pakai alarm gitu ya. Ya Allah. Betul ya? Ya Allah, alarm tendang alarm malah ditendang, dimatiin ya. Tidur lagi gitu, Masya Allah gitu. Memang susah, ibadah itu berat. Doanya Allahumma paksakan gitunya. Paksain gitu. Kalau nggak dipaksain ya iya gitu, nggak jadi gitu ya. Mau puasa sunnah nggak jadi lagi gitu. Ya betul, nggak jadi lagi karena nggak dipaksakan. Masya Allah itu. Ya Allah, itulah model-model kita. Itu baginda Rasul seperti itu ya. Jadi ampunan Allah itu ada sebelum baginda Rasul berbuat dosa. Itulah hebatnya baginda Rasul, itu kemuliaan dari Allah Subhanahu ta'ala. Suqala afallahu anka aima waqa'a minka min tarkil afdal wal aula. Allah memaafkan angka darimu. Masya Allah. Wa amarido, terakhir, wa amarido falam yaruddu alaihi fidyatuhu wala sadaqatuhu wala nafaqatuhu. Wa amarido, adapun kemuliaan dengan keridhoan itu falam yaruddu alaihi fidyatuhu, adalah dia tidak menolak dari baginda Rasul fidyahnya, wala sodakotu, dan tidak ditolak apa sodakohnya, wala nafaqatuhu, dan tidak ditolak nafkahnya. Kama raddaha ala sairil anbiya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menolak itu dari nabi-nabi yang lain. Masya Allah. Lagi kalau Rasul langsung diterima. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam doha an ummatihi wa kafaran ummati bisababil jima fi Ramadan. Ini hebat nih. Itu ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih, Nabi yang telah menyembelih kurban an ummatihi, untuk umatnya. Rasul mah gitu, saking hebatnya gitu. Umatnya dikurbanin gitu ya. Maksud dikurban itu Rasulnya berkurban untuk umat. Ada juga istilah pemimpin kita, umatnya dikorbanin kan gitu. Tapi beda dalam literaturnya, beda. Walaupun kata-katanya sama, betul gak? Ini bener apa enggak nih? Ya Allah. Kan Rasul mah ngorbanin umatnya, maksudnya Rasulnya kurban untuk umatnya. Ada juga pemimpin kita yang ngorbanin rakyatnya jadi korban. Itu istilahnya begitu, rakyat yang jadi korban, mengatasnamakan wong cili kan gitu bahasanya. Ya Allah, seperti itu. Tapi tidak semuanya, sebagian, nggak tahu sebagian gede atau sebagian kecil gitu. Kecil, insya Allah, masa gede. Nanti ada yang tahu ditangkap nih. Pak Kirno yang pertama kali ditangkap. Gitu ya, insya Allah. Gitu ya pemimpin kita adil, insya Allah. Makanya banyakin doain untuk pemerintah kita. Doakan semoga para pemimpin kita diberikan hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang soleh dan dan makin sayang kepada rakyatnya. Itu ya. Jadi yang terakhir yang maksud ridho itu, contohin ya, Rasul itu mengorbankan untuk umatnya. Wa kafar an ummati, dan memberikan kifarat dari umatnya disebabkan jima pada hari di bulan Ramadan. Ini ada kisahnya lagi, tetapi waktunya sudah tidak mencukupi. Ini kisahnya pada tahu insya Allah ya. Ada yang jima pada siang hari kan itu ya. Ternyata akhir-akhirnya ia kasih, Rasul malah dikasih sama Rasul. Kan gitu, disuruh apa? Disuruh sedekah, bayar fikirnya. Bayar kifaratnya itu kan sedekah. Bagi 60 fakir miskin. Ya Rasul, kagak ada di sini yang paling belangsak. Ya saya gitu. Ya Allah, kayak Rasul itu udah belangsak, berani-berani lagi gitu. Modelnya umat Rasul itu ya, udah mau belangsak gitu, pengen
bikin kesalahan gitunya. Bahkan ini di bulan Ramadan siang-siang gitu. Ya Allah nggak kuat gitu. Makanya Rasul kasih anak bini kamu kan gitu. Hebatnya Rasul. Coba kalau kita yang jadi ininya, wah udah dimaki-maki kita mah gitu. Gitu ya. Ya Allah, itulah hebatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus membalas gitu ya kesayangan, kasih sayang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perbanyak membaca sholawat, mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah terjadi di bulan-bulan ini maulid ya. Sekarang di mana-mana, di masjid, di mushola, di majlis, di rumah, di lapangan, di jalan-jalan raya memperingati maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Itu bukti rasa cinta kita kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat kelak diaku sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat, kasih sayang dan berkahnya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, berkah anak-anak dan keturunan kita, mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan kita, masalah-masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nasibi taqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala